Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Jumat 11 Maret 2022, yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah, taatilah hukum Tuhan dan tegakkanlah keadilan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang berada di pembuangan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Allah adalah dasar dan arah untuk setiap perjuangan untuk keluar dari masalah. Saat itu mereka berada di pembuangan Babel. Janji Allah berlaku bagi setiap orang beriman yang menembusi ruang dan waktu, dan berlaku dari generasi ke generasi. Allah menginginkan suasana yang adil di dalam persekutuan umat dengan Dia. Allah memerintahkan umatnya agar menaati hukum dan melakukan keadilan saat itu juga, bukan sesudah mereka dibebaskan. Pembuangan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan keadilan. Keadilan Allah bertujuan agar tercipta suasana damai sejahtera. Tidak ada kecurigaan, tidak ada tersakiti dan terpisahkan. Orang yang menaati hukum Tuhan dan menegakkan keadilan akan diberkatinya. Orang yang telah diselamatkan Allah akan hidup dalam suasana yang adil. Semua orang memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai kepunyaan Allah, menaati hukum Tuhan dan menegakkan keadilan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan negara. Mereka akan menjadi bagian dari umat Tuhan tanpa melihat latar belakang kebangsaan atau keberadaan fisik mereka. Yang penting mereka percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Bagaimana cara kita menaati hukum Tuhan dan menegakkan keadilannya? Pertama, kita harus lebih dahulu berlaku adil. Kalau kita ingin memperoleh keadilan dari Tuhan, atau kalau kita ingin diperlakukan dengan adil oleh orang lain, maka Allah menuntut agar kita melakukannya dan memulainya dengan diri kita sendiri, yaitu dengan cara bertindak adil terhadap sesama. Apabila kita sendiri berlaku tidak adil terhadap orang lain, misalnya terhadap pembantu kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan lain-lain, maka janganlah kaget atau mengomel apabila nanti suatu saat kita juga diperlakukan tidak adil oleh atasan kita di kantor, atau oleh orang tua kita, atau oleh teman kita, atau oleh guru kita, atau oleh pemberi kredit, atau oleh orang lainnya. Yang kedua, kita akan menerima apa yang kita lakukan. Jika kita hidup semau gue saja, tetap bergelimang dalam dosa, melanggar hukum yang berlaku di mana kita berada dan mengabaikan Tuhan, firman-Nya, perintah-Nya, dan hukum-hukumnya, maka suatu saat nanti kita akan menanggung hukumannya atau balasannya yang setimpal atas setiap ketidaktaatan dan pelanggaran kita. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 10 dikatakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Oleh karena itu, janganlah kaget atau heran, bahkan mengomel kepada Tuhan bila kita tidak taat dan setia melakukan firman Tuhan. Pasti suatu saat nanti kita akan menerima balasannya yang setimpal.
Namun bila kita hidup sungguh-sungguh taat dan setia melakukan semua firman Tuhan, kehendaknya dan perintahnya, maka semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita di dunia ini. Tuhan akan menyatakan keselamatannya dan keadilannya. Ia akan memberkati kita dengan berbagai keberhasilan. Hidup kita dipulihkan, hidup di bumi terasa seperti hidup di sorga. Tentram, aman, damai, bahagia, sehat, rukun, diberikan keturunan yang sehat sempurna, diberi umur yang panjang, kita punya rumah di bumi dan di sorga. Untuk dapat melakukan semuanya, kita perlu dituntun oleh Roh Kudus, agar kita dapat mematikan keinginan daging dan dimampukan hidup berkemenangan atas dosa, taat hukum, dan bertindak adil. Karena itu, taatilah hukum Tuhan dan tegakkanlah keadilan dalam perjalanan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, sebab pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami agar menaati hukum-Mu dan menegakkan keadilan. Ketika Engkau mengingatkannya kepada kami, itu adalah bukti kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu, dengan menaati hukum dan menegakkan keadilan, berkat-berkat Tuhan akan berlimpah dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu senantiasa di dalam hidup kami. Apapun yang kami pikirkan dan kerjakan ke depan, kami yakin dan percaya Engkau akan menambahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang memberi sukacita dan kebahagiaan selagi kami masih berada di dunia. Kami akan menanti-nantikan berkat-berkat lainnya di dalam kehidupan kami, sebab kami tahu dengan menaati hukum dan menegakkan keadilan, Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.